ジンセットゲケセットキュウリセットドラゴンセットレーサーオンキュウリローディングゲケだローディングジンローディングローディングレディーファイトOke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prasada Pasar 2 nih. Kenapa nih kok ada walah bayangan? Gak ada persiapan nih banget di rekaman, ya ampun, ya ampun. sorry ya. Oke. Ini alhamdulillah ada waktu luang dan aku bisa langsung bablasin ini bahasan. Oh ya, itu di video kali ini gak ada persiapannya banget anjir, rekamanku buset dah. Oke, di video kali ini aku bakal kembali melanjutkan bukan reaction ya, bahasa singkat sih, bahasa singkat dari Kamen Rider episode terbaru. Dan wow, surprise, ini bener-bener episode yang bisa dibilang kayak cooldown dulu sih. Cooldown dan juga pengenalan arc baru. Wow, ini bener-bener aku gak nyangka sih. Dan ini poin-poinnya yang aku catat dia juga alhamdulillah gak terlalu banyak ya. Tapi lihat dulu sih. Meskipun poinnya gak terlalu banyak, tapi kalau aku udah kadang ngomong kadang-kadang bisa panjang sih. Tapi ya aku usahakan pendek, jadi biar aku nanti ya ngeditnya gak susah-susah ya. Tapi mohon maaf ya kalau suara aku rada bindeng ini. Aduh, entah kenapa fluku kumat lagi soalnya. Jadi ya ini mumpung masih belum memburuk, aku coba suara rekaman daripada ntar gak ada suara, daripada ntar pas buruk gak rekaman malah mundur nanti. Oke, langsung aja aku mulai bahasa singkat dari Kamen Rider episode ke-24. Wow, gak nyangka udah ke ini kalau Kamen Rider tamatnya 40-an apa 40-50-an, ini berarti sudah setengah jalan loh. Gak nyangka sih aku bisa konsisten garap nih Kamen Rider konten Kamen Rider sampai sejauh ini. Ya meskipun harus di tengah perjalanan harus ganti format ya. Mohon maaf ya atas kendalanya mana ini. Mau gimana lagi ya? Aku ini coba curhat dikit lah ya. Aja aku memang aku mau bikin ini konsisten konten reaction kan, tapi karena channelku udah 2 kali kena copyright strike dan memang aku ini konten reaction ini bener-bener gak aman ya, aku terpaksa ganti formatnya. Dan dan ya kenapa bisa bilang kayak gini, aku sambungin ke curhatan singkat ini karena ada hal yang menurutku cukup bikin nostalgia sih. Karena gimana ya, episode 24 ini bisa dibilang full bisa dibilang ini apa namanya, ada beberapa sebagian besarnya itu recapan dari dari perjalanan para karakter utama dari episode pertama sampai yang terbaru. Terutama yang pas aku bagi ini gimana ya, jadi cuma singkatan doang ya, cuma singkat aja sih. Pas bagian dan ini pas bagian waktu episode pertama di recap di sini ya, pas bagian Kids pertama kali muncul dan dapat dan pakai Magnum Form. Berasa nostalgia sih kenapa bagian nostalgia ke zaman gue awal-awal bikin konten yang aduh, aku ingat lagi bener-bener konyol sih aku. Reactionku bener-bener kayak kaku banget gitu loh. Jadi kayak aduh. Jadi kayak inget-inget masa lalu yang agak gimana gitu ya, tapi nostalgianya dapet sih kalau menurutku pribadi. Dan di sini kenapa kok sampai tiba-tiba ada versi recapan kayak gini? Karena ini ada hubungannya dengan caranya pihak DGP untuk bisa dibilang kayak menanggulangi apa gelar DGP yang terganggu kali ini, yaitu mengadakan namanya DGP spesial. Jadi kayak acara selingan lah ya, dirasa selingan yang sementara ditayangkan menggantikan DGP yang sebelumnya kayak udah hancur itu, bukan aja kayak udah dirusui sama si Berova. Ya kayak sebelumnya tuh ya, tiba-tiba Berova ngancurin satu area itu ternyata dampaknya lumayan gede, di mana DGP itu bener-bener berhenti total gara-gara itu. Maka pihak DGP ini akhirnya menyiasati dengan menghadirkan DGP spesial yang yang lebih ke recapan dari perjalanan DGP edisi ini
dari episode pertama sampai terbaru. Jadi ya episode recap tapi dikemas dengan embel-embel spesial gitu. Tapi nggak sepenuhnya recap kok. Toh juga masih ada beberapa percakapan yang cukup detail lah, cukup bisa jadikan perhatian, yaitu dialognya antara Jin dan juga Ace, terus Kekera dan juga Keiwa, sama ini percakapan tidak langsung antara Kyun sama Neon. Kalau untuk bagiannya si Jin ini sama Jin ini yang paling menarik sih, ternyata terungkap kalau di sini ini sambil lihat catatan ya. Di sini terungkap kalau ternyata Jin itu sudah jadi fansnya Ace bahkan sebelum Ace itu gabung DGP. Di sini ada bagian yang unik sih, di mana masa lalunya Ace yang pas dia masih SMA itu masih jadi anak sekolah itu dilihat kan di sini loh. Jadi kayak dia udah jadi peserta DGP bahkan sejak masih sekolah. Ini tapi ini menimbulkan pertanyaan baru lagi sih. Ini bener-bener Ace itu hanya orang biasa atau ini cuma bagian dari masa lalunya dia yang bakal diungkap sedikit demi sedikit. Ingat loh ya. Waktu Kamen Rider Kids pertama kali mengadakan konferensi pers dulu, pas konferensi pers para case-nya, dijelaskan kalau Ace itu kan adalah karakter utama yang punya sisi misterius, di mana misteri dari karakter ini bakal diungkap seiring berjalannya cerita. Apakah di sini salah satunya gitu. Jadi kayak oke, di sini dijelaskan kalau si Ace itu adalah karakter yang udah ikut DGW bahkan sejak dia masih usia sekolah. Tapi apakah ini benar-benar masa lalu validnya dia, yang benar-benar masa lalu penuhnya dia, atau masih ada hal-hal misteri lain yang tersimpan di belakangnya gitu loh. Jadi kayak gimana ya, ini kayak semacam pengalian sementara gitu. Aku mikirnya gitu sih kalau aku pas lihat ini aku rekaman gak ada sejam setelah aku nonton tadi. Aku lumayan ngabiskan waktu buat nonton biar memahami dulu gitu. Makanya begitu mumpung otakku masih seger, ya udah aku rekaman aja. Dan biasanya kan aku rekaman juga sekalian pakai referensi dari kayak ngutip dari channel lain kan, itu channelnya Agan Reza. Tapi kali ini aku nyoba bener-bener pakai pemikiranku sendiri tanpa ada referensi dan manapun. Aku bener-bener ngungkapin semua yang experienceku sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang salah ya tulis aja di kolom komentar lah, misalnya ada yang nggak srek. Dan di sini ya kalau misalnya ada yang minor detail ya, kayak kok ini si S bisa kayak pose hensinya yang jadikan kok dia tiba-tiba bisa tahu ya. Itu mungkin cuma itu detail yang menurutku gak perlu terlalu dipertanyakan juga sih, karena ya udah bukan hal aneh sih kalau kayak para Kamen Rider itu udah bisa lakukan henshin pose secara lancar, padahal itu adalah pertama kali dia jadi Kamen Rider. Itu kayak itu cuma detail yang sebenarnya gak perlu diperdebatkan lagi sih. Di beberapa series sebelumnya kan juga ada kayak gitu. Dan ya udah bagian itu udah singkat aja sih ya kali ya. Dan jadi di titik kenapa kok di bagian ini, kenapa sih Jin ini kok benar-benar bisa kayak ngefans sama Ace, karena ya dia melihat kayak kesungguhannya si Ace gitu, dimana dia masih orang biasa tapi berani melawan Yamato sendirian, padahal dia ini belum jadi Kamen Rider, dia masih jadi orang biasa, cuma orang biasa warga sipil yang nggak sengaja terlibat dalam serangan Yamato. Udah, dia cuma terlibat dalam gitu doang, tapi dia kayak punya keberanian besar untuk melawan Yamato yang padahal tuh orang lain aja pada kabur gitu loh. Nah itu yang jadi alasan kenapa si Jin itu benar-benar tertarik sama si Ace dan akhirnya memutuskan untuk jadi supporternya Ace. Ya seenggaknya jawabannya singkatnya kayak gitulah ya. Terus loncat sedikit ke Kekewa. Wait a minute. Kekewa anjir. Salah. Bruh. Kekera sama Kewa tuh. Ini gara-gara namanya suku katanya mirip-mirip malah kegabung aduh. Kocak. Aduh. Di bagian ini ya gimana ya? Ya cuma bagian recap dari perjalanannya Keiwa doang sih sebagai Kamen Rider ya, mulai dari dia yang cuma orang biasa terus jadi Kamen Rider, terus juga gimana dia tuh kayak harus berkali-kali lihat orang-orang mati di dekatnya, kayak si Bapak Ginpen, terus dikasih si Rowe yang jadi kayak apa ya, yang
bagian dimana ini kira-kira sempat tanya ya kenapa kok Kewa nggak terkejut pas dia tahu kalau kira-kira itu adalah orang dari masa depan. Ya Kewa jawabnya dia memang terkejut, tapi yang membuat dia itu rada syok itu mungkin bukan hal itu, tapi perihal para peserta game over. Game over kan kalau di GTGP ini kan peserta game over itu benar-benar otomatis ya mereka otomatis sudah mati kan. Itu yang membuat kayak itu hampir kayak agak shock lah kalau menurutku pribadi lah ya. Jadi kayak ya ini cuma recapan ya, kalau kayak menurutku paling simpel ya, kayak cuma salah satu paling simpel recapannya karena ya cuma nge-recap dari awal dia muncul, karakter dia muncul sampai sekarang, mulai dari dia cuma warga biasa yang disamakan sama si Ace, terus dia jadi Kamen Rider Tycoon, kemudian perjalanan sampai dia tahu soal rahasia kematian orang tuanya yang ternyata dibunuh Yamato, lalu pas bagian dia ikut DGP lagi setelah gugur setelah tereliminasi di DGP pertama, terus di share barunya dia, dan juga sampai pas bagian-bagian dimana Kewa ya ini pas bagian permainan Yamato, pas dia bisa dibilang kayak harus mengikuti kemauannya si Ghidorah untuk melawan Geats, dan pokoknya semuanya lah. Jadi kayak cuma recapan itu doang, jadi kayak ya bener-bener kayak cuma flashback singkat aja sih, tapi dibalut dalam percakapan yang cukup santai bisa dari antara Kewa sama supporternya, udah gitu doang sih. Terus lanjut ke Neon. Menurutku Neon ini ya hampir sama kayak Kewa tapi unik karena di sini si supporter yaitu si Kyun itu nggak ketemu langsung sama si Neon, tapi kayak kayak gini kayak ngomong secara gak langsung lewat ini kayak semacam surat yang bisa nulis sendiri gitu loh. Jadi kayak gimana ya, aku bingung juga, kayak ini kayak kertas yang bener-bener kayak jadi sarana komunikasinya antara si Neon sama Kyun. Jadi kalau Kyun mau ngomong apa ya tulisannya bakal muncul di kertas yang dibakar sama si Neon. Dan ini juga ya sedikit terjawab lah asal kenapa kok Kyun itu bener-bener jadi kayak supporter yang ngedukung banget si Neon, karena ya dia sendiri tuh memang bener-bener menginginkan Neon tuh bisa dapat kebahagiaannya semestinya, udah. Jadi kayak dia tuh pengen Neon itu bisa bahagia dengan kebahagiaan sebenarnya lah. Jadi maka dia sesuai dengan desanya Neon kan, yang notabene kan Neon menginginkan cinta sejati. Jadi ya simpelnya sih Kyun itu berharap agar Neon itu bisa mewujudkan hal tersebut, ya itu. Jadi kayak itu alasan kenapa dia itu bener, tapi masih agak abu-abu sih gak sih. Ya oke, dia jadi bener-bener sosok yang bener-bener ngedukung Neon 100%. Tapi ya mungkin justru cuma buat jadi agak misterius biasanya kalau menurutku pribadi ya. Jadi kayak mungkin ada hal lain lah yang mungkin maksudnya alasan lebih detailnya lah kenapa kok Kyun sampai kepikiran seperti itu, mungkin ya aku berharap sih hal itu dijelaskan lah nantinya. Dan oh ya bicara soal intervensi yang dilakukan sama si Berova, ternyata itu adalah hal yang pertama kali terjadi di DGP kali ini. Jadi kayak sejak DGP pertama kali diselenggarakan sampai sebelum kejadian di Berova itu nggak pernah ada satupun kejadian di mana ada orang luar selain player yang sampai melakukan yang ngerusuh kayak gitu. Jadi ini Berova ini adalah kasus yang pertama yang bener-bener bikin DGP ini sampai kacau balau kayak gini sih. Ini bener-bener kata yang kelewat gila sih masih Berova ini. Begitu dia kayak gitu tiba-tiba di tengah-tengah acara DGP spesial yang lagi berjalan, dia tiba-tiba kempro tiba-tiba nongol terus ngeretas acara DGP spesial, dan dia sekalian menjelaskan semua soal para Yamato ya, mulai dari Yamato itu sebenarnya kayak gimana, terus fungsi Yamato itu kayak gini, mulai dari kayak Yamato yang memang sengaja diciptakan sebagai musuh para Kamen Rider, dan juga itu memang ada hubungannya juga dengan penyelenggara DGP. Dan ini juga gimana ya, dan juga singkatnya kayak ya juga termasuk perkembangannya mereka lah, kayak evolusinya para Yamato sampai sekarang gitu loh. Terutama kayak Yamato yang mulai bisa niru wujud manusia, Yamato yang bisa bahasa manusia, itu kan juga termasuk tingkatan perkembangannya Yamato kan. Itu dijelaskan semua masih Berova di sesinya dia pada saat dia ngeretas tayangan DGP spesial.
Dan ini tiba-tiba dia ngide dimana dia itu mengatakan kalau dia bakal menyelenggarakan acara baru, yaitu Yamato Grand Prix. Apalagi nih ya, aduh ya singkatnya sih itu kayak Desire Grand Prix versi Yamato. Jadi kayak DGP tapi yang ikuti para Yamato. Jadi para Yamato itu diharuskan untuk, ini kalau aku lihat dari keterangannya ada di akhir episode ya, yaitu Yamato Grand Prix itu adalah kompetisi di mana para Yamato berperang melawan manusia untuk mewujudkan dunia idealnya mereka. Ya simpelnya kayak versi kebalikannya dari DGP lah. Simpelnya kayak gitu. Jadi kayak ini DGP versi Yamato udah. Dan di sini tujuannya itu adalah satu, yaitu mengalahkan Niram yang notabene ada produser DGP dan merebut vision drivernya Niram. Mungkin ini ada ya masih sesuai dengan tujuannya si Berova ya, yang benar-benar pingin menguasai Dewi Pencipta. Masih ada macam itu sih, karena dia kalau pakai drivernya si Kirami kan, drivernya Game Master, dia nggak bisa apa-apa. Soalnya kalau masih ada pihak produser yang bisa ngehalangi rencana dia kan. Kalau dia bisa ngedapat, mungkin anggapannya kalau dia bisa mencuri vision drivernya pihak produser DGP, mungkin dia benar punya aksesnya yang lebih luas lagi buat langsung menguasai si Dewa Pencipta ini. Ini benar-benar kelewat gila sih emang. Ya gimana ya, kalau dilihat kan, kalau berkaca dari kata-katanya si Zin kemarin ya, di episode kemarin tuh harusnya kan para supporter itu ya udah diem ngasih support, kalau ngasih dukungan penuh ke para pesertanya. Jadi pas terjadi di lapangan ya udah itu tergantung para pesertanya. Para supporternya nggak boleh ikut campur. Tapi di sini si Berova dia ngide dan ikut campur. Bener-bener kayak mencampuri urusan DGP sampai ke dalam-dalamnya. Ini berarti udah bener-bener kayak penyusupan aja di aku bilangnya bagaimana, kayak intervensi doang sih, kayak semacam intervensi gitu dari orang luar ke pihak DGP. Dan ini ya benar-benar menurutku ya benar-benar mengganggu jalannya DGP secara semestinya lah. Ya singkatnya setelah Berova mengatakan soal Yamato Grand Prix ya udah Yamatonya keluar semua nyerang manusia. Dan ini memang masih sejalan dengan kegilaannya Berova. Dia kan ngomong kalau dia tuh suka melihat manusia menderita. Maka ya ini sejalan. Jadi kayak Yamato Grand Prix ini bisa dibilang perluasan dari pemikirannya dia. Ini bener-bener kata yang kelewat psikopat sih emang. Ini maaf ya kalau misalnya ada yang mungkin ngefans sama kata Berova. Jujur aku enggak sih. Ya simpelnya sebagai orang yang nggak suka kubu antagonis, ya antagonisnya bener-bener kelewat psikopat ya. Alasannya terlalu psikopat sih dia sih. Aku sampai kepikiran gini waktu nonton tadi itu, ini jaja sih Berova ini mau dibuat kayak versi modernnya dari ini loh, versi modern dari Asakura Takeshi alias Kamen Rider Ouja. Ya mungkin dari sisi psikopatnya ya, aku lihat sih kayak gitu sih kalau menurutku pandanganku pribadi ya. Ini kalau kalian punya pandangan berbeda ya tulis aja kalau komentar, gak apa-apa. Tapi kalau pandanganku pribadi nganggapnya kayak gitu sih. Jadi kayak Asakura versi modern lah, jadi kayak Asakura versinya kids kayak gitu. Aku aja kayak gitu sih, benar-benar kayak sisi katanya benar-benar psikopatnya muncul di situ. Bahkan di sini dia juga ngomong kalau si Michinaga itu boleh tetap ikut serta, dan dia bakal tetap mendukung Michinaga sekalipun Michinaga bakal berubah jadi Yamato nantinya. Ini gila sih emang. Ya itu juga sejalan juga sih, lagi-lagi sejalan dengan pemikirannya. Dan juga alasan kenapa kok si Berova itu sampai benar-benar pengen ngedukung si Michinaga ya karena dia bisa dibilang kayak kagum melihat kegigihannya Michinaga itu dalam memusuhi semua Kamen Rider. Dan ya bisa dibilang itu kayak sejalan sama pemikirannya lah, makanya dia ngedukung Michinaga. Ya gitu doang sih. Dan ya karena salah Yamato ini akhirnya para peserta pun turun tangan, tapi ya di sini sempat ada ya gila tuntangannya, tapi di sini ya mereka walaupun bertarung lawan Yamato ya nggak ada reward apa-apa, ya bener-bener cuma bertarung biasa.
Tapi ya nama juga karakter protagonis ya yang benar-benar berjalan di sisi keadilan. Ya mau ada imbalan atau enggak ya selama bisa menyelamatkan orang ya mereka gak peduli. Dan akhirnya di sini terjadi team up yang cukup epic bisa dibilang, yaitu antara team up 3 rider utama, Kamen Rider Geats, Magnum Form, Kamen Rider Tycoon Ninja Form, dan Kamen Rider Nago Beat Form. Ini benar-benar epic sih pas mereka Henshin bertiga, ini keren dong menurutku. 3 rider utama Henshin barengnya kayak wow, vibe-nya benar-benar beda gitu rasanya. Apalagi mereka kan ada kata yang paling disorot gitu, adalah peserta di game yang paling disorot kan sekarang, mulai dari Ace yang bisa dibilang kayak adalah desasin yang gak pernah kalah, terus orang yang benar-benar udah berkali-kali jadi desasin, kemudian si Kewan dan juga Neon yang merupakan peserta baru tapi benar-benar menarik perhatian penonton sampai sekarang. Jadi kayak 3 katanya benar-benar jadi pusat perhatian ini. Henshin bareng dan tim up bareng itu keren sih menurutku. Nah, kenapa kayak keren aja ngeliatnya sih kalau aku pribadi. Dan di sisi lain ya, oh ya ini ada bagian yang ini minor saja sih, bagian dimana sih ini tiba-tiba ada kayak misteri, kayak mission box yang melayang ke arahnya Geats dan ternyata isinya apa? Bus buckle. Itu tapi ya kalau usah dipertanyakan lagi sih siapa yang ngasih, itu pasti jawabannya Shin yang ngasih. Dan di sini tiba-tiba si Beroha muncul lagi. Enggak tahu sih munculnya itu kenapa. Feelingku sih dia ya pengen ngerusuh aja sih untuk ya ngehalangi pertarungannya para Kamen Rider doang. Ya juga aku bukan antagonis kan. Di sini tiba-tiba si siapa? Kekera sama Kin akhirnya muncul dan ternyata patung kodok itu bukan kayak kalau ini kayak aku tangkap lah ya. Ini nggak tahu kalau misalnya aku salah ya koreksi aja di kolom komentar. Tapi patung kodok yang ada di ruang supporter itu bener-bener kekeranya langsung kayak itu bener kekeranya langsung nggak sih? Jadi kayak bukan kayak sarana komunikasi tapi itu memang kekeranya sendiri. Tapi nggak tahu ya nih. Ini kalau aku lihat dari subtitlenya Zero dan siapanya kayak gitu. Jadi kayak ini berarti kayak patung kodok itu benar-benar kekeranya sendiri, bukan media komunikasinya kekera. Terus kayak maksudnya kayak gini loh. Kekeranya ada di tempat lain. Nah pas dia ngobrol sama Kewa ya lewat patung kodok ini sebagai sarana media komunikasinya. Ya mirip-mirip kertas surat yang dipegang sama Neon loh buat bercakap-cakap sama si Kyun. Ya kayak gitu. Enggak loh, ternyata kayaknya sih kok patung kodok itu masih kekera sendiri deh. Aduh, dan ini ada hal yang bahkan lebih epic lagi dibandingkan Henshin 3-nya para karakter utama, yaitu Henshin bareng antara 4 supporter. Kamen Rider Shin, Kamen Rider Berova, Kamen Rider Kekera, dan Kamen Rider Kyun. Itu bener-bener epic sih. Jadi kayak gimana ya, vibe-nya benar-benar beda. Tapi kan ini adalah wujud rider para supporter. Ya kalau untuk bicara wujud ridernya si Kekara sama Kyun, aku sudah gimana ya, antara kecewa dan ada 50-50 lah. Ya unik sih karena memang bentuknya bukan Kamen Rider tapi bukan Kamen Rider tapi ya CGI-nya sih mungkin ya gimana ya. Mungkin mau nyoba hal baru kali kan. Ini kalau aku lihat sih kayaknya sih pihak Toei ini mulai pede pakai CGI ini semenjak Dawn Brothers, kayaknya kayak gitu sih. Di Dawn Brothers kan mereka cukup ngide loh, bukan ngide, cukup berani cukup berani ambil langkah berani kan, dimana mereka itu menghadirkan 2 karakter Sentai yang full CGI, yaitu si Kiji Brothers sama Inu Brothers. Mungkin dari sini makanya Toei itu berani memunculkan Kamen Rider Kekera dan juga Kamen Rider Kyun dalam bentuk CGI. CGI-nya CGI hewan bahkan ini, bukan CGI manusia. Jadi Kekera itu wujudnya ya seperti wujud patungnya itu Kamen Rider tapi wujudnya kodok raksasa. Ya mirip-mirip ini sih, mirip-mirip kayak CGI kodoknya Kamen Rider Shinobi atau enggak itu apa? Aku lupa ini mekanya si Ninja Black di Kaku Ranger. Mirip-mirip itu sih kalau aku lihat. Terus wujudnya Kamen Rider Kyun itu Kamen Rider tapi wujudnya kayak singa bersayap gitu. Jadi kayak ya sekilas mirip ini sih, sekilas mirip Chimera yang jadi monster yang di beltnya si Nito, alias si Kamen Rider Beast di second ridernya di Wizard. Mirip-mirip itu sih. Dan jadi kayak ada hal yang kayak efeknya agak berbeda gitu. Dan di sini ya berarti dia kayak
di titik ini DGP sudah berjalan ke arah yang baru dan mungkin ini adalah awal dimulainya arc ketiga kayaknya. Kalau sih arc udah masuk arc 3 ini, yaitu ya kalau arc 3 ini ada arc Yamato Grand Prix. Ya gak sih? Aku nyebutnya kayak gitu sih sebenarnya, yaitu arc Yamato Grand Prix. Karena di sini ada persaingan dua kompetisi, yaitu Desire Grand Prix versus Yamato Grand Prix. Gila sih. Ini pengawalan episode ini kalau dianggap sebagai pengawalan arc baru, ini cukup lumayan tidak terduga sih caranya. Ya udah, langsung ke bagian preview. Previewnya itu ada tiga poin sih yang menurutku yang jadi perhatianku banget di sini, yaitu ya soal babak pertama Yamato Grand Prix, yaitu permainan festival Yamato kalau salah ya. Dan di sini si Yamato aku lupa namanya, Yamato tenang kaleng yang kayak kuda kepala dua itu loh, itu muncul. Dan ini yang cukup plot twist sih menurutku. Ini aku ya salah ngira atau yang jadi Yamato yang kalau di akan dasar nyebutnya Yamato tenang kaleng ya. Aku sebutnya gitu sebenarnya lah. Si Yamato tenang kaleng ini yang jadi itu kayaknya sih temannya si Michinaga ya, si Toru ya, kayaknya loh. Ini entah Torunya langsungnya berubah jadi Yamato tenang kaleng atau emang Yamato tenang kaleng yang bisa dibilang mengcopy kepribadiannya si Toru. Gitu loh. Yamato di sini kan sudah bisa berkembang, bahkan bisa meniru wujud manusia. Memang baru niru wujudnya doang sih, kecerdasannya mah masih belum. Tapi kalau misalnya kayak gini ya, pasti aku sepertinya kayak ada bagian di mana Michinaga kamera terbawah sama si Yamato tenang kaleng ini kayak ngobrol empat mata, kayak berarti ini titik di mana ini bisa jadi nggak sih kalau ini ada titik di mana Yamato ini sudah semakin berevolusi lagi, bahkan berevolusinya dia benar-benar bisa menyalin kepribadian manusia. Kalau iya ini ngeri sih. Kalau benar kayak gini ini beneran ngeri loh. Jadi bukan cuma niru wujudnya, bahkan kepribadiannya itu benar-benar bisa dikopi sama dia. Ya mirip-mirip ini ya, mirip-mirip Worm kalau di Kamate Kabuto. Wah ini berat edan sih kalau kayak gitu. Dan ini yang dua ya. Dan yang ketiga ini yang ada di scan Terebikun yang rilis bulan ini ya, yaitu debut dari kamera terbawah komen Yamato Form. Ya benar, komen Yamato Form ya. Jadi kayak racing mode tapi ada rasa-rasa Yamato. Jadi kayak tapi bagian-bagiannya kayak masih ala-ala Yamato Rider. Dan juga ini kamera terbawah kamera terbawah comment form chat mode. Wow, penasaran juga sih kayak gimana. Aku kalau lihat bentuknya sih nggak ada protes ya, karena memang sesuai dengan kamera terbawah yang memang lebih bulky. Jadi kalau dia pakai comment form memang cocok menurutku. Ya lihat pertarungan gimana nanti di minggu depan. Dan dia bakal ada pertarungan lagi nih antara kamera Git sama kamera terbawah yang sudah pakai comment form. Penasaran aku jujur aja sih. Ya udahlah, mungkin sekian dulu aja. Nih, kok dibilang mungkin tensinya agak sedikit menurun ya. Agak sedikit menurun, tapi ya menurunnya nih, kalau menurutku pribadi kesimpulannya ya, episode ini dompet ini agak sedikit menurun, tapi menurunnya juga benar-benar pas karena memang buat sesi cooldown dan juga mungkin memperkenalkan arc ketiga, yaitu arc Yamato Grand Prix ini. Jadi kayak wow. Aku benar-benar gak nyangka sih bisa sampai seperti ini gitu ceritanya. Ini benar-benar edan sih. Jadi ya siap-siap untuk untuk Kids yang masuk ke babak baru lagi, yaitu DGP versus JDP. Oke, sekian dulu untuk video ini. Aku singkat aja ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Soalnya ini suaraku mulai agak beres ini. Jadi aku mungkin langsung istirahat dulu. Ya mungkin kalau ya udah agak baik, udah agak mendingan, nanti malam bakal aku langsung bablas. Jadi insya Allah paling cepat Senin aku bakal upload. Tapi lihat dulu aja nanti kalau udah upload atau enggak, aku bakal kasih tahu di tab community, bisa dilihat di sana. Jadi ya jadi kalau udah ya udah, tinggal tunggu aja kapan tayangnya lah. Intinya lihat dulu. Oke, sekian dulu di video kali ini. Like dan share video ini kalau kalian suka dengan video ini. Subscribe juga channelku kalau kalian suka dengan kontennya dari channelku ini. Aduh. Dan seperti biasa, kirim kritik dan saran di kolom komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bahasa Indonesia 12.